Ke beliau saya sampaikan ada satu kalimat bagus sekali, Pak. Bagus sekali kalimat ini. Yusuf alaihissalam itu masuk penjara gara-gara ketampanan wajahnya. Dan Yusuf keluar dari penjara karena ketampanan hatinya. Saya jelaskan sedikit, Pak. Apa yang buat Yusuf masuk penjara? Iya, Pak, karena terlalu ganteng. Ada antum jumpai gara-gara ganteng di penjara. Ini Yusuf ini. Hati-hati yang ganteng-ganteng ini, Pak. Ada penjara khusus orang-orang ganteng ini, Mas repot. Yusuf alaihissalam di penjara karena itu. Karena ternyata semua inilah kisah panjangnya bagaimana Bapak Ibu semua tahu bagaimana wanita-wanita itu kumpul hanya untuk ini kan gara-gara tipu daya istri Aziz Misr itu. Ya, karena dia digunjing wa qala niswatun fil madinati imra'atul aziz turawidu fataha an nafsiha qad syaghafaha hubba. Jadi gunjingan. Jadi dari dulu itu ternyata, mohon maaf ibu-ibu, ini disampaikan Quran bukan untuk membuka aib tetapi untuk menjadi pelajaran. Dari dulu memang perempuan kalau ngumpul suka ghibah, Bu. Enggak, ini saya enggak, betul, bukan. Ini Bapak Ibu, ini memang ini ayat begitu. Wa qala niswatun fil madinah. Perempuan-perempuan di kota itu kumpul, itu membicarakan, itu loh, istri penguasa kita masa godain pelayan laki-lakinya. Itu jadi omongan. Akhirnya namanya penguasa perempuan nggak mau kalah, Pak. Baik, diundang ke istana. Kita tuh diundang ke istana, dikasih pisau sama buah itu kan, dalam ayatnya. Sudah siap pisau buah, duduk ya dalam jamuan istana. Sang wanita berkata, waqalati khruj alaihin. Yusuf keluar, Pak, jalan. Kebayang, Pak, kalau perempuan duduk di kanan kiri gitu, kira-kira kayak catwalk, Pak, jangan. Oh iya, ada jalan itu, Pak. Ukhruj alaihin. Yusuf keluar. Itu Yusuf keluar. Falamma ra'ainahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasya lillah ma hadza basyara in hadza illa malakun karim. Wanita-wanita itu begitu melihat Yusuf semua terkagum-kagum, ya kan? Kemudian setelah itu mereka mengatakan, ini sih bukan manusia, ini malaikat, ini tampan begini. Bapak Ibu tahu apa tujuan perempuan tadi itu, penguasa Mesir menghadirkan itu? Mereka ngirisi tangannya sampai gak kerasa itu kan. Jadi kalau Bapak Ibu merasa ganteng, belum ganteng, Pak, kalau belum jadi obat bius. Loh, itu ngiris sampai gak kerasa loh, Pak. Itu bius paling dahsyat itu, Pak. Ganteng, tampan sampai jadi itu. Makanya Nabi Muhammad mengatakan bahwa Yusuf syatral husn. Yusuf diberi separuh ketampanan itu kan. Yusuf alaihissalam itu. Dan ternyata memang ketika itulah maka sebenarnya perempuan itu ingin mengatakan begini pada perempuan lain. Ini perempuan-perempuan yang tadi ngirisi tangannya, dia cuma ingin berkata, kalian baru lihat sekali sudah ngirisi tangan. Aku loh tiap hari ngeliat dia. Betulan, Pak, ini jadi sampai jadi siksaan tersendiri ketampanannya. Baik, dan itu ternyata itulah yang menyebabkan nanti Yusuf, karena akhirnya perempuan itu mendeklarasikan, sudah nggak ada malunya, mendeklarasikan bahwa saya akan penjara dia kalau dia tidak turuti kemauan saya. Udah terlanjur, Pak, ya. Maka Yusuf berdoa, qala rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaih. Ya Allah, penjara lebih aku cintai, lebih aku sukai daripada ajakan mereka. Subhanallah itu. Makanya Yusuf masuk penjara gara-gara ketampanan wajahnya. Tapi dia keluar dari penjara gara-gara ketampanan hatinya, karena berawal dari obrolan dia dengan dua orang pemuda yang di penjara itu kan, yang nanya tentang mimpinya dua-duanya. Yang satu pemberi minum raja, yang satu pemberi makan raja. Kisahnya panjang tapi yang jelas, dan itulah nanti yang menyebabkan sang raja tahu di penjara ternyata ada orang namanya Yusuf, ahli dalam takwil mimpi, itu ilmu dia. Dan dua orang bertanya pada Yusuf itu bermula dari inna naraka minal muhsinin, kami melihatmu wahai Yusuf itu orang baik-baik, orang baik, hati yang baik. Dan karena itulah Yusuf dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari penjaranya. Wallahu a'lam bishawab.